SMP Swasta Bakti Mulia Onanrunggu, Kabupaten Samosir, sedang mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat, Pak. Baik, terima kasih ya. Berarti kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran kan? Sudah, Pak. Firman Allah kita bersatu dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas kemurahan-Mu kepada kami sampai hari ini. Ya Bapa, kami ingin belajar bersama kami agar kiranya kami dapat menerima pelajaran ini. Hanya inilah doa dan permohonan kami, kiranya Engkau kabulkan. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba rapikan dulu busanamu. Rapikan dulu. Supaya bersih, rapi, ya. Ya, bukunya sudah diangkat ke atas meja? Sudah, Pak. Siap ya? Siap. Baik, sekarang Bapak absen dulu ya. Ada temanmu yang tidak hadir? Iya, Pak. Boleh lagi bangun datang? Masih, Pak. Coba siapa yang mengingat tangan? Ya, silakan Bu Resti. Apa syarat gua bangun datar yang konkret? Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Terus ada lagi? Ada lagi kan? Ya, Marcella. Yang ketiga, luas dua bangun datar yang kongruen pasti sama, tetapi luas yang sama belum tentu kongruen. Membuat kesepakatan kegiatan kita hari ini. Ya, ada 3 kesepakatan kita. Yang pertama, tetap Bapak akan menilai bagaimana sikapmu untuk mengikuti pembelajaranmu pada pagi hari ini. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Itu terampil. Jadi biasa setelah kamu mempresentasikan ke depan, juga ketika kamu memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada temanmu yang sedang presentasi. Itu adalah keterampilan, ya, cara menjelaskan, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Setelah selesai nanti proses pembelajaran kita, maka akan Bapak uji kamu sejauh mana kamu sudah memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peserta didik dapat menentukan kekongruenan antar segitiga dengan tepat. Yang kedua, Peserta didik dapat menganalisis kekongruenan antar segitiga dengan tepat. yang ketiga, Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan antar segitiga. Segitiga kongruen. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita bahas sisi yang bersesuaian sama panjang. Contohnya, AB sama dengan DE. BE perhatikan gambarnya. IF dan CA sama dengan FD. Untuk sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sudut A sama dengan sudut D. Maka besar sudut A sama dengan besar sudut B. Sudut B sama dengan sudut E. Mari kita berdiri melakukan trik. Bahwa
Bentuk kelompoknya. Dalam bentuk kelompok dibikin 6 kelompok. Yang cepat. Bergeraknya cepat. Satu, Marcella, Yosniu, Jessica, Kevin, Bebek. Kelompok kanan, Reti, Belkis, Farel, Yohana, Yulianti. Sudah pas kelompoknya? Sudah. Dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, supaya nanti hasilnya persentase bisa bagus ya. Kerja kelompok. Waktu mengerjakan 15 menit. Ayo, silakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya kepada guru ya. Kalau dibaca dari HP gitu ya. Ya silakan kerja. Bekerja sama. Ada yang belum paham? Hah? Bisa kan? Ayo kerjasama. Itu 2 segitiga ya, 2 segitiga di mana diketahui ada 2 sisi yang sama panjang ya. Dan ada 2 sudut yang diapit sama besar. Apa kesimpulannya? Seperti yang kau amati tadi di video itu ya. Oke, kerjasama. Ya. Ada masalah? Bisa jumpa? Bisa ya? Kerjasama. Gimana? Bisa? Bisa? Ini ya. Coba amati segitiganya. Ya. Yuk kerjasama ya. Bagaimana kelompok kalian? Hah? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Paham kan? Ada masalah? Kerja sama. Terus saling bertanya. Kelompok siapa mau presentasi ke depan? Selesaikan masalah yang pertama. Ayo siapa? Iya, kelompok berapa?
Kelompok 4, dipersilakan. Kelompok yang lain perhatikan ke depan ya. Jadi bisa nanti kamu bertanya atau memberikan tanggapan. Buka dulu pintu itu Juntio. Ya silakan, perkenalkan nama kelompokmu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekawinan dua segitiga. Pada permasalahan pertama, terdapat segitiga yang memiliki panjang 3 cm, 5 cm, dan 6 cm. Dan juga terdapat beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah ketiga bahu segitiga tersebut sama persis? Ya, karena kedua bahu segitiga ini kami sebut sama persis karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Apakah ketiga segitiga tersebut kongruen? Ya, kedua segitiga ini merupakan segitiga yang kongruen karena memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Maka dapat kami simpulkan pasangan segitiga kongruen jika memiliki panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Terdapat pada gambar di papan tulis ada kedua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Segitiga ABC. Segitiga sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Sisi CA bersesuaian dengan sisi RP. Sisi QR bersesuaian dengan sisi BC. Maka formula dari kedua segitiga itu tiga sisi yang artinya sisi. Pada permasalahan yang kedua, terdapat segitiga di mana memiliki dua sisi bersesuaian sama panjang dan sebuah sudut diameternya sama besar. Yakni sisi segitiga tersebut yaitu 6 cm dan 4 cm, serta sudut yang ditentukan kedua sisi itu sama besar yaitu 60 derajat. Maka kami simpulkan pasangan segitiga akan kongruen jika terdapat dua sisi bersesuaian sama panjang dan sebuah sudut yang diapit kedua sisinya sama besar. Pada gambar di papan tulis terdapat dua segitiga yaitu segitiga ABC dengan segitiga PQR, di mana memiliki sudut yaitu besarnya 60 derajat dan juga besar sudut A dan besar sudut Q sama besar. Sisi AC sama besar dengan sisi QR. Sisi AB sama besar dengan Sisi itu panjang ya, bukan besar. sama panjang dengan Garis sisi dulu. Sudut yang besar. maka formula dari kedua segitiga tersebut yaitu SAS. SAS yaitu yang singkatan dari sisi sudut sisi. Baik, kepada teman kami, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan, wawasan atau tanggapan?
Selanjutnya, di sini saya ingin bertanya tentang penjelasan teman kami dari kelompok 4. Apakah jika terdapat dua segitiga di mana tiga sudut-sudut bersesuaian sama besar, apakah pasti kedua segitiga itu kongruen? Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman kami kita. Jika teman kami bertanya bahwa dalam suatu segitiga hanya diketahui hanya tiga sudut yang bersesuaian yang sama besar, belum tentu segitiga itu disebut kongruen. Karena dalam formula yang kita pelajari dalam segitiga hanya ada beberapa formula, tetapi tidak ada yang disebutkan formula tiga sudut. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kita lanjut untuk menyelesaikan masalah yang kedua di LPPD. Ayo, kelompok siapa yang mau tampil? Ya, silakan kelompok 2. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD bagian kedua. Dapat kita lihat gambar yang ada di LKPD kita, terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ECD. Pada gambar diketahui bahwa sisi BC sama panjang dengan sisi ECD. Di sini kami akan membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ECD. Dengan formula SAS atau sisi sudut sisi terpenuhi, maka terbukti bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ECD. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada teman yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan, kami persilahkan. Ada yang mau menanggapi? Paham kalian ini penjelasan temanmu? Paham ya? Dan dikerjakan pribadi-pribadi ya. Ya, Pak. Silakan bekerja dengan pribadi. Tulis namamu yang jelas. Waktu mengerjakan 10 menit. Semua mengumpul, jangan ada yang tertinggal. Oke, baik. Jadi kita buatlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Dari penjelasan hasil diskusi tadi dengan pengamatan video tadi, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa? Ayo, silakan Rafael. Bahwa pada pembelajaran hari ini yaitu untuk kekongruen segitiga memiliki sifat-sifat khusus dalam menentukan kekongreuenannya. Terbagi dalam beberapa formula yaitu sisi-sisi-sisi, sudut-sisi-sudut, sisi-sudut-sisi, sudut-sudut-sisi, dan khusus untuk segitiga siku-siku memiliki sisi miring dan salah satu sisi lain sehingga membentuk segitiga yang kongruen. Itu aja. Oke, bagus ya. Ya, betul yang dikatakan temanmu, bahwa kesimpulannya apa? Syarat untuk menentukan dua segitiga kongruen ada beberapa formula. Yang pertama, formula 3 sisi ya, sisi dua segitiga di mana ketiga sisinya sama panjang, maka dua segitiga itu disebut kongruen. Yang kedua,
formula dua sisi dan sebuah sudut apit, ya. Dua segitiga di mana dua buah sisi yang sama panjang dan sebuah sudut yang diapitnya sama besar, maka terbukti dua segitiga itu kongruen. Yang ketiga, formula dua sudut sebuah sisi. Apabila terdapat di dalam dua buah segitiga sudutnya yang bersesuaian sama besar dan sebuah sisi yang bersesuaian sama panjang, maka terbuktilah segitiga kongruen. Ya, bisa mulanya sudut sisi sudut, boleh sudut sisi, boleh sisi sudut. Jadi itu hanya cara kita membaca saja dan melihat gambarnya, gitu ya. Nah, formulanya dua sudut satu sisi. Dan khusus untuk segitiga siku, ketika panjang sisi miringnya sama dan salah satu sisi penyikunya sama, maka terbuktilah dua segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa kan? Bisa. Nah, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita ini? Senang. Tidak kecewa kan? Tidak. Coba dulu, di mana kesenanganmu Jepang mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa berdiskusi dengan teman. Dia senang berdiskusi dengan teman. Ya, diskusi kan gitu ya. Nah, pendapat-pendapat yang berbeda bisa disatukan menjadi suatu kesimpulan. Jadi merasa senang, gitu ya. Juga tidak ada beban kan. Nah, kalau kita supaya kamu lebih paham tentang materi kita pada saat ini, coba buka paket ini halaman 226. Ini ada tugas dikerjakan di rumah, ya. Halaman 226, latihan 4.2. Nah, tugasmu di rumah nomor 2 dan nomor 3. Kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Doa penutup. Ya, Marcella. Marilah kita satukan hati kita untuk berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Semoga apapun yang kami terima pada hari ini berguna bagi kami di masa depan. Inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Marcella sudah menutup pembelajaran kita dengan doa. Oke, sampai disinilah pertemuan kita. Selamat pagi. Pagi, Pak.